Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Utami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 181321171. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu alur kerja sistem informasi dan bagaimana cara kita merancang sistem informasi. Itu adalah alur kerja sistem informasi. Alur kerja yang dimaksud yaitu aliran data atau instruksi yang terjadi di dalam sebuah sistem informasi, baik itu dari user ke sistem maupun dari sistem ke user, atau bisa juga dikatakan sebagai desain pemodelan sistem. Dalam hal ini, aliran data atau instruksi akan dimodelkan dalam beberapa bentuk diagram. Yang pertama itu ada use case diagram, kemudian ada konteks diagram, dan kemudian ada data flow diagram. Yang pertama, use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan instruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Use case diagram memfasilitasi komunikasi di antara analis dan pengguna serta antara analis dan klien. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem eksternal pengguna user atau aktor. Kemudian konteks diagram. Konteks diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti keluar, masukan, dan keluaran sistem. Suatu model. Kemudian data flow diagram atau diagram alir data adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data atau kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang disimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Contoh data flow diagram itu seperti misalnya pada pendaftaran mahasiswa. Nah, di situ pada pendaftaran tentu kita di situ ada nanti calon mahasiswanya. Terus bagaimana cara-cara pendaftaran itu dari caranya apa saja. Kemudian kemana kita mendaftarnya itu, apakah lewat link ataukah lewat langsung ke instansi atau kampus. Itu contohnya. Kemudian ada syarat-syarat pendaftarannya itu apa, di dalamnya itu nanti akan tertera. Kedua itu bagaimana cara kita merancang sistem informasi. Yang pertama itu kita perlu melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu yang pertama paling penting ya. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Kalau kita ingin membangun rumah, maka kita akan melakukan, contohnya ya, kalau kita akan membangun rumah, kita akan melakukan perencanaan bagaimana pondasinya, terus bagaimana struktur bangunannya, mau pakai material apa saja, apa warna dindingnya. Nah, contohnya seperti itu. Dalam sistem informasi pun akan ditentukan rencananya seperti apa. Kemudian yang kedua, setelah ada perencanaan, kemudian kita ada analisa. Nah, langkah berikutnya adalah membuat analisa. Analisa adalah menganalisa workflow atau sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Analisa ini dilakukan oleh Business Process Analyst atau BPA yang berpengalaman dan atau memahami workflow sistem manajemen di area yang sedang dianalisa. Nah, jadi perlu kita analisa perencanaan kita apakah sudah tepat atau belum, dan yang menganalisa itu adalah Business Process Analyst atau BPA. Kemudian setelah dianalisa, maka kita akan membuat desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus
karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan bahkan kegagalan pada sistem informasi. Ada dua jenis desain dibuat di langkah ini, yaitu desain proses bisnis dan desain pemrograman. Desain pemrograman dilakukan oleh sistem analis atau SA, yaitu membuat desain yang diperlukan untuk pemrograman berdasarkan desain proses bisnis yang telah dibuat oleh BPA. Desain ini akan menjadi pedoman bagi programmer untuk menulis source kode. Desain pemrograman meliputi desain database, desain screen layout, desain diagram proses, dan desain report layout. Kemudian setelah ada desain, kemudian setelah itu kita melakukan pengembangan. Pengembangan ini pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan adalah pemrograman. Pemrograman adalah pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Dan orang yang membuat pemrograman itu disebut programmer. Kemudian setelah ada pengembangan, kita selanjutnya adalah testing. Hal ini berlaku pada sistem informasi buatan manusia. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Jadi di testing ini kita mengetes apakah hasil yang sudah kita buat itu sesuai atau tidak yang kita harapkan, dengan yang kita harapkan itu sesuai atau tidak. Kemudian setelah itu implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya atau menggantikan sistem informasi yang lama. Nah, setelah tahap-tahapan tersebut selesai, yang terakhir itu adalah implementasi, mengimplementasikan. Kemudian proses implementasi itu terdiri dari memberitahu usernya, kemudian melatih user, kemudian memasang sistem, kemudian entry atau konversi data, kemudian siapkan user ID. Dan yang terakhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Langkah paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem informasi beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi. Antara lain sistem maintenance, 2, backup dan recovery, dan data arsip. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga sistem informasi itu agar tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.